Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi apa kabar Ustaz wabarakatuh. hari ini? Baik, Sehat? alhamdulillah. Seperti Dira. Alhamdulillah. Nah Ustadz, kita mau masuk ke pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan sama anak-anak muda di luar sana, terutama terkait hijrah. Nah, hijrah ini kan banyak orang yang udah hijrah nih Ustadz, dia merasa lebih baik dari orang lain. Kayak, saya udah hijrah, dosa saya itu jauh lebih sedikit dibanding kamu yang belum hijrah. Merasa lebih baik, merasa lebih segalanya gitu. Nah, sebenarnya apakah boleh Ustadz setelah kita hijrah, kita merasa jauh lebih baik, jauh lebih dekat kepada Allah dibandingkan dengan orang-orang yang belum hijrah? Ya, baik. Ilustrasinya begini. Al-Quran membuat ilustrasi tentang hidup itu dengan perjalanan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi perjalanan dari alam ruh sampai ke perut, kemudian sampai lahir dunia, sampai ke alam barzah, kubur, sampai alam akhirat, itu namanya jalan. Sirat, ya, seperti jalanan. Nah, yang kita minta jalan yang mustaqim, yang lurus. Nah, hijrah itu baru pintu gerbang. Awal dari sebuah perjalanan baru yang semula kita salah memilih jalan. Nah, namanya hijrah itu. Jadi secara sederhana. Maka dia harus memulai dunia baru. Dia memulai dunia baru dengan gaya baru, mindset yang baru, dan dia mesti punya pembimbing atau mursyid, ya, guru spiritual yang mengarahkan dia. Karena kalau dia tidak belajar tanpa dibimbing, maka sangat berbahaya. Hijrah itu man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka dia hijrah. Tidak mesti maknanya pindah dari Mekah ke Madinah. Pindah dari satu lokalisasi ke tempat yang baik, bukan. Bisa jadi dia rumahnya tidak pindah, tetapi mindsetnya dirubah. Gaya dirubah, budayanya dirubah. Itu namanya orang yang hijrah. Berarti sebenarnya nggak melulu soal wah hijrah tuh harus repot banget, kayak yang penting pikirannya sudah, Iya. hatinya sudah, Betul. penampilannya sudah. Nah, Ustadz tadi dibilang juga penting sekali untuk punya seorang guru. Oke. Nah, memang peran guru ini apakah kita nggak boleh Ustadz belajar sendiri? Di rumah juga bisa, banyak kok di Google, di YouTube tentang agama Islam tuh gampang lah dipelajari. Seberapa penting sih Ustadz terkait dengan guru ini perannya seperti apa? Kalau yang dia cari di Google, di YouTube itu, yang dia cari itu adalah hal-hal yang bersifat sekunder, boleh. Tetapi hal yang sifatnya primer bagi para orang yang hijrah ini nggak boleh, berbahaya. Kasus yang menarik itu di Blora, ada seorang namanya Umar Prawoto, dia gantung diri. Ya, kemudian dia bikin surat wasiat ditaruh di bawah kakinya itu bahwa istrinya, anaknya supaya mengikuti dia. Kenapa? Karena dia salah menafsirkan buku Wirid Hidayat Jati yang ditulis oleh Ronggo Warsito. Sehingga salahnya dia sampai dia menyalahkan Wali Songo itu salah. Bahwa yang mesti dicapai itu adalah neraka, bukannya sorga. Neraka itu penero tumeko, sesuatu yang mesti dicapai. Nah, jadi aslinya bahasa Arab kemudian ditransit ke dalam bahasa Jawa, nar jadi neraka, tetapi nerakanya tidak ditafsirkan menurut pengertian yang asal. Dia bilang neraka itu adalah penero tumeko. Jadi orang semuanya harus masuk neraka. Kan jadi salah. Nah, ketika diperiksa oleh para ulama, apakah benar tulisan itu mengajarkan itu? Enggak. Berarti kan dia mispersepsi, salah menafsirkan, interpretasi yang tidak didukung oleh kapasitas keilmuan yang cukup. Bahaya. Jadi sangat bermasalah juga kalau orang cuma nggak mau duduk ke majelis taklim, cuma lihat YouTube, cuma lihat ya Google, salah. Berbahaya bahkan, ya, apabila kasusnya seperti itu.